hormati Ketua Yayasan Ulil Albab beserta pengurusnya, yang kami hormati Komite Yayasan Ulil Albab beserta pengurusnya, yang kami hormati selamat datang kami ucapkan kepada beliau yang kita nantikan ilmunya adalah Bunda Wening Wulandari, ya, Bunda Wening Wulandari, dan yang kami hormati Kepala SDIT Ulil Albab dan juga bunda yang hadir di sini, bunda dan ayah dari wali murid SDI Ulil Albab Kabupaten Kebumen. Hadirin yang kami hormati, perkenalkanlah sebelumnya saya sebagai moderator pada acara parenting, yaitu yang menjadi tema hari ini adalah menjadi orang tua yang dirindukan. Para hadirin yang kami hormati, menjadi orang tua yang selalu dirindukan oleh anak-anak kita ini adalah harapan kita semuanya. Apakah selama ini kita sudah menjadi orang tua yang diharapkan mereka, atau bahkan anak-anak kita merasa tidak nyaman di dekat kita sebagai orang tua? Baik, nanti akan dipaparkan oleh narasumber kita. Beliau adalah Bunda Wening Wulandari. Beliau kelahiran dari Surabaya tanggal 3 November 1972 yang berdomisili di Yogyakarta dan Salatiga. Tapi domisilinya 2 ya. Luar biasa, rumahnya banyak. Pendidikan beliau pernah ditempati yaitu di UPN Yogyakarta. Ini jurusan Ekonomi Manajemen. Kemudian di Sanata Dharma beliau mengambil jurusan bahasa Inggris. Kemudian di STIP Yogyakarta beliau mengambil jurusan psikologi, dan yang terakhir pendidikannya di UNY. Beliau mengambil jurusan pendidikan non formal. Ini luar biasa untuk narasumber kita siang hari ini. Beliau adalah Bunda Wening Wulandari. Kita kasih aplaus buat beliau. Para hadirin yang kami hormati, tidak hanya itu, beliau adalah, ini termasuk luar biasa prestasinya. Beliau termasuk penulis buku juga, dan yang pastinya ini sebagai trainer, terapis sekaligus sponsor parenting. Bukunya, karya-karyanya selama ini dengan judul Bunda Sekolah Pertamaku, Marah yang Bijak, kemudian menjadi orang tua yang nyambung, menjadi orang tua yang asyik. Luar biasa, ini dia, beliau adalah Bunda Wening Wulandari. Sekali lagi kita kasih aplaus buat beliau. Baik, para hadirin yang kami hormati, mohon maaf saya berdiri karena memang saya biasa berbicara lebih bebas, lebih leluasa untuk berdiri. Dulu saya oke. Para hadirin yang kami hormati, untuk kesempatan hari ini narasumber kita akan memaparkan 1 jam tentang materi hari ini, yaitu tentang menjadi orang tua yang dirindukan. Dan nanti kami akan memberi kesempatan pada panjenengan semuanya untuk berdialog dengan beliau. Silakan nanti beri kesempatan 1 jam juga, karena pertemuan untuk hari ini hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 di Trio Azana Style Hotel 2 jam ke depan. Baiklah, para hadirin yang kami hormati, sebelum kita membuka dialog interaktif untuk kesempatan hari ini, kami akan memberikan kesempatan kepada beliau narasumber kita yang kita tunggu-tunggu dari Jogja. Ibu langsung Ibu dari Yogyakarta. Ini dia beliau, kami beri kesempatan waktunya dengan memaparkan tema hari ini, yaitu menjadi orang tua yang dirindukan. Padanya kami persilakan. Oke, terima kasih. Ini saya juga mau berdiri ini ya. Mohon izin Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Sehat? Bahagia? Masya Allah. Yang penting jangan pura-pura bahagia ya Bu. Iya. Sebelumnya saya mau kasih, kita kayaknya perlu kasih aplaus dulu buat bapak-bapak yang hadir di sini. Kasih tepuk tangan. Biasanya kalau parenting itu yang datang banyaknya ibu-ibu. Nah ini bapak-bapak hadir
hadir, Masya Allah. Karena mengasuh itu bukan hanya urusannya ibu-ibu gitu ya Pak. Ya. Jadi kalau bunda itu sekolah pertama, bunda itu guru pertama, kepala sekolahnya siapa? Bapak. Jangan sampai gurunya ibu, kepala sekolahnya ibu, ketua yayasannya ibu, bendahara yayasan juga ibu. Gitu ya. Ya, jadi bagi-bagi tugas. Konseptor pendidikan pengasuhan itu ayah, ibu itu pelaksana. Maka ibu-ibu ini tugasnya gampang, cuma manut, gitu ya Bu? Iya. Manut apa enggak Bu? Jangan sampai malah yang manut bapaknya. Setuju ke Pak? Setuju dong? Setuju? Iya Bu, gitu ya. Kadang-kadang bapak-bapak itu gitu soalnya males ribut, gitu ya Pak ya? Ya wes dijani baik, gitu ya biar cepat. Oke, kita akan nanti sharing diskusi interaktif di sini santai aja tentang gimana sih jadi orang tua yang dirindukan. Sebelumnya saya mau ngajak teman-teman ini main game dulu, mau ya? Iya. Sekarang silakan cari pasangannya berdua-berdua. Berdiri dong biar semua berdiri. Semua berdiri ya, berdiri. Iya. Berpasangan berdua-berdua tapi di situ aja. Boleh sama belakangnya, boleh sama sampingnya. Sudah dapat pasangannya? Yang belum angkat tangan bapak-bapak juga Pak. Yang penting yang mukanya ya Pak ya. Oke, sekarang berhadapan sama pasangannya. Berhadapan. Ibu ada yang belum dapat, angkat tangan. Nah ini ibu nih, tuh dapat kan? Nah yang belum dapat ibu, satu lagi. Oke, kalau ibu belum, udah ada. Belum, berarti ibu bertiga sama yang ada di situ Bu. Bertiga, diajak itu bertiga. Oke. Sekarang ditatap wajah pasangannya. Ditatap wajah pasangan malah mata saya. Ditatap wajah pasangannya. Diberikan senyuman yang terindah. Oke, sudah. Sekarang tangannya dua-duanya digenggam seperti ini. Ditumpuk selang-seling sama pasangannya. Yang bertiga nggak apa-apa. Ditumpuk selang-seling. Ya, ditumpuk seperti itu, selang-seling seperti itu. Ya. Oke, selang-seling ya pintar. Kita akan main namanya up and down. Kalau saya bilang up, berarti tangan yang paling bawah diletakkan ke paling atas. Set, gitu ya. Kalau saya bilang down, berarti yang paling atas taruh paling paham? Udah? Up. Katanya udah. Up. Down. Down. Up. Ada yang gemes tangan. Ini kita lagi latihan apa? Berarti yang kanan atau yang sini? Oke, yang kanan ya. Up. Down. 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 Up. Down. Bapak aman Pak? Oh bapaknya gimana aja? Pak gerak Pak. Up. Down. Down. Down.
akan bisa kembali. Nah ini benar-benar bahagia kalau kayak gini. Semua tadi ditanya bahagia, bahagia. Ngomongnya bahagia tapi bahagia gitu. Oke, saya di sini aman ya, di dalam aja ya, biar dekat. Pertanyaannya, tadi kenal nggak sama pasangannya? Ada yang nggak kenal? Kenalan dulu nggak tadi? Pokoknya hajar dia. Oke. Ada nggak yang pernah bertanya sama anaknya, nah, orang tua seperti apa sih yang kamu rindukan? Ada yang sudah pernah bertanya? Anaknya yang jawab enggak. Berarti seumur hidup anaknya belum pernah ditanya. Iya. Pertanyaan kedua, susah nggak mendidik anak? Susah apa gampang? Susah anak dulu apa anak sekarang? Dulu jadi anak apa jadi orang tua? Kok tahu kalau susah sekarang? Harusnya berarti tanyanya ke orang tua kita. Padahal orang tua kita kalau ditanya jawabnya wangel gitu ya. Gitu ya. Gak apa-apa. Memang anak dulu itu ditakdirkan untuk orang tua dulu. Anak sekarang untuk orang tua sekarang. Orang tua dulu tidak didesain untuk mendidik anak sekarang. Which is, kata anak sekarang which is ya. Which is mbahnya gitu ya. Coba kalau udah ngasuh cucu gimana? Semua dikasih. Saya penting orang. Ada yang lainnya pun itu loh, saya tuh udah tegas sama anak saya. Tapi begitu ada mbahnya itu aturan rusak gitu ya. Salah mbahnya apa salah yang nitip? Mbah itu memang tidak didesain untuk mendidik cucu, karena sudah bukan waktunya. Mbah itu didesainnya mendidik anaknya, yaitu kita. Sekarang tugasnya sudah selesai. Kenapa terkesan susah mendidik anak sekarang? Karena salah satu perbedaannya adalah stimulasinya berbeda. Saya mau tanya dulu, ini orang tua gen apa ya? Generasi apa ya? Milenial, kelahiran 80 berarti. Nah, yang 90 ada? Yang 2000 ada? 2000 berarti kan bisa jadi ada ya? Ada nggak 2000? Enggak. Berarti generasi milenial sama generasi Z ya. Nah 90-an tuh Z awal-awal. Generasi milenial, generasi Z mendidik generasi alpha. Sekarang generasi alpha ini. Nah. Dulu waktu zamannya teman-teman kecil, tontonannya apa? Unyil yang gak pernah SMP, SD. Sekarang anak sekarang tontonannya apa? Wajah-wajah. Selain TV sekarang sudah mulai ditinggalkan ya. YouTube ya. TikTok. TikTok itu bukan hanya anak-anak, emak-emak aja Pak. Aku harus mau bayi jebule TikTokan. Di dapur TikTokan. Ya. Tapi apakah TikTok, Reels, YouTube terfilter? Udah nggak bisa terfilter.
Dulu masih bisa Bu terfilter operatornya, terfilter setting family. Sekarang bisa nggak di setting family dibongkar anaknya? Bisa, bisa udah. Dulu aku mau ngecek anakku buka apa ya, tak cek historinya, ternyata dihapus. Wah tenang Bun, anak saya pegang HP tapi nggak dikunci. Jadi saya bisa tahu kok cek WA dia. Emang ngechat cuma lewat WA sekarang. Aplikasi oranye, aplikasi hijau. Udah gitu kita punya aplikasi, bisa nggak disembunyiin? Bisa. Pakai kalkulator. Mau kita ngomel, ya, mau kita sebel marah, teknologi tetap berjaya, tetap berkembang, tetap tambah maju. Mau kita berkutat hanya utak-atik itu, ngecek kondisi anak kita lewat itu, kita bisa ketinggalan jauh. Berarti apa yang bisa dilakukan? Tolong jangan serahkan pengasuhan anak-anak kita dengan menyerahkan dengan siapa? Dengan HP. Nanti anaknya merindukan, maka bangun tidur yang dicari bukan ibunya, atau dia nyari ibunya untuk dapat. Pinter-pinter semua karena kita mungkin bisa jadi kalau kita mau membandingkan, selain stimulasi, jangan-jangan orang tua dulu lebih banyak perhatiannya. Jangan-jangan kita ini sekarang jadi orang tua, perhatian kita kurang. Anak kita pulang sekolah, pulang main, kita di rumah pegang HP gitu ya. Ada suara lari, duk 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 duk. Bila, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Muka kita lihat. Dari mana Le? Main mah. Oh iya. Sudah sana cuci kaki, cuci tangan. Itu ada makanan itu. Tampuk, tampuk, tampuk. Bapak-bapak juga gitu. Sudah kerja seharian, pulang sampai rumah masih pegang. Belum dipegang istrinya. Ya ini udah mahal. Istrinya buatin minuman datang, ya teh. Dia yang mau apa nih? Yone kantor biasa ditolak aja enggak istrinya. Padahal udah dandan cantik, jedit penor mablok-mablok menyambut suami. Ada yang berubah mungkin situasi ini, sehingga kehangatan keluarga juga berubah. Sehingga bangun tidur yang dirindukan HP. Bahkan kita kalau pergi HP ketinggalan seperti kehilangan. Dulu dompet ketinggalan bingung, sekarang nggak bingung. Iya kan? Beli sawi loh bisa scan. Sekarang itu gitu kan. Jadi HP itu sesuatu yang dirindukan untuk diri sendiri. Maka kayak kita bangun lagi supaya apa? Anak-anak kita itu nggak terbiasa diasuh sama HP. Nanti kalau dia banyak diasuh sama HP, justru nggak rindunya sama kita, rindunya sama HP. Apa-apa tanyanya sama. Ini fakta yang nggak bisa kita pungkiri ya. Bisa jadi kita tuh ayo kita sama-sama introspeksi. Ayo bareng-bareng kita introspeksi. Anak-anak generasi Alpha bahkan generasi Z itu banyak dirasanya digibahi, dijadikan bahan diskusi. Apa biasanya? Bahan diskusi tentang anak generasi Z kesini. Apa biasanya?
Dikit-dikit healing. Dikit-dikit aku kena panic attack. Iya enggak? Aku kena bipolar. Aku kena anxiety disorder. Itu pada DM saya, Bunda saya kena bipolar. Kamu tahu dari mana? Saya ngisi kuesioner di Google. Please deh. Gak semudah itu Ferguson. Aku kena panic attack. Orang kalau kena panic attack gak bisa ngaku aku kena panic attack. Dimarahin orang tuanya, ngiris-ngiris tangan. Dimarahin gurunya, bawa pengacara. Dimarahin bosnya, healing. Ini fakta loh, banyak dibicarakan di segala lapisan. Kenapa mereka lebih lemah? Jangan-jangan di satu sisi kita kurang perhatian, di sisi yang lain dia itu terlalu diprotek. Karena kita terlalu khawatir anak-anak kita untuk kejedot, jatuh, nyungsep, kejengkang. Wah, aku dipukul sama temanku. Siapa yang pukulan? Siapa? Ma, aku dimarahin guru. Siapa gurumu yang marahin anak kamu? Langsung ibunya hadir. Diprotek. Ma, tugasku ketinggalan. Siap. Diantar ya. Mendadak jadi gosip. Jadi ibu itu Pak, gosip, goplin, gofood. Ya Allah, hebat sekali ya. Terus gimana dong Bun? Itu tugasnya kalau nggak diangkat nanti dia dihukum. Gak apa-apa, itulah hidup. Diantar apa nggak diantar? Diantar ya ibu ini. Kasihan ya, gitu ya. Kasihan tapi sambil diomelin. Makanya jangan ngapain terus ini. Omel-omel dan gimana enggak? Enggak, oke. Kata anaknya apa? Gak apa-apa, diomelin dikit yang penting diantar. Sehingga anaknya tidak belajar tentang ketelitian. Anaknya tidak belajar tentang konsekuensi. Anaknya tidak belajar tentang resiko. Padahal ini semua dibutuhkan dalam hidup. Iya, gak sedikit saya ketemu sama anak-anak. Nanti biasanya ketemunya masalah. Itu dia kalau usianya belasan Bapak. Anak yang ngiris-ngiris tangannya, lengan bagian dalam. Mereka menyebutnya bikin barcode. Tahu barcode ya? Nah itu dibikin di tangan. Pakai apa? Ada yang pakai kaca, ada yang pakai apa itu namanya? Cutter. Bahkan kemarin jadi tren pakai apa? Yang suka nemenin penderita gula atau asam urat itu suka ngecek pakai strip. Kalau udah selesai kan stripnya dibuang. Itu udah ada yang kumpulin Bu, Pak, dicuci, dijual. Itu kan tajam. Itu buat ngiris-ngiris. Banyak kasus yang orang tuanya nggak tahu. Ibumu tahu nggak? Enggak. Bapakmu tahu nggak? Enggak. Kok bisa? Aku di rumah pakai lemon kaca. Berarti kita kurang perhatian. Tugas orang tua dua ya, Bapak Ibu. Tugas orang tua dua, membangun pola dan meninggalkan kenangan. Membangun pola dan meninggalkan kenangan. Pola itu nanti kalau jadi itu usianya belasan ke atas. Polanya jadinya di situ. Sekarang ini teman-teman ini putra-putrinya yang masih di SD ini dalam proses
kita akan belajar tahapan. Kemudian meninggalkan kenangan seperti apa yang dikenang oleh anak kita. Orang tuaku dulu seperti apa ya? Bapak Ibu, saya seringnya belusukan ke anak-anak dari mulai usia TK sampai kuliah. Saya memang menjaring informasi, keluhan, curhatan supaya bisa saya forward ke teman-teman ayah bunda sekalian. Banyak dari mereka itu yang gak terbuka sama orang tuanya. Jadi di depan orang tuanya kelihatannya manis, di belakangnya dia menyimpan banyak kesedihan, menyimpan banyak masalah. Bisa jadi dia mengenal hal-hal buruk tentang kita, tapi kita gak menyadari bahwa mereka itu membatin banyak hal tentang kita. Banyak anak-anak itu ya udahlah, tak rasain sendiri aja. Banyak muncul perilaku menyimpang yang akhirnya nanti akan menjadi perilaku menyimpang. Contoh ya, ada anak sekarang sudah jadi orang dewasa, umurnya 44 tahun. Beliau kena gangguan jiwa dari TK, SD, SMP, kecuali SMA dibully, tapi orang tuanya nggak tahu. Setelah usia 30-an sampai sekarang 40-an ini, dia nggak berani ketemu orang. Dia sudah beberapa kali bahkan minum obat flu itu supaya maksudnya dia bunuh diri, tapi dia nggak mati-mati. Maksudnya dia overdosis itu udah beberapa kali. Jadi kalau ada orang ngetok di rumahnya, dia lari ke belakang. Takut ketemu orang. Jadi dia belum menikah, dia juga nggak bisa berbisnis karena dia takut ketemu orang. Padahal dia punya potensi bikin makanan itu enak, kata-kata. Ibunya tahunya kapan? Ibunya tahunya setelah dia seperti ini. Kakaknya juga tahunya setelah dia seperti ini. Jadi bisa jadi anak-anak itu belum tentu ketahuan. Orangnya belum tentu, orang tuanya belum tentu tahu. Anaknya belum tentu menyampaikan. Kenapa? Kira-kira kok dia nggak mau jujur atau curhat sama orang tuanya? Kira-kira kenapa? Takut. Kenapa dia takut? Orang tuanya galak. Belum cerita aja udah ngotot. Belum selesai cerita aja sudah panjang kali lebar kali tinggi. Terus dia bilang gak jadi cerita gitu. Pak, nilaiku jelek. Ya iyalah jelek. Orang tiap hari HP-an terus. Jadi lanjut cerita gak dia? Ya, menjadi orang tua dirindukan itu bisa menjadi sahabatnya. Kalau enggak nanti dia cari sahabat di tempat lain. Terus caranya kita gimana supaya mengarah kedua hal tadi, membangun pola dan meninggalkan kenangan. Observasi dan ngobrol. Observasi itu apa? Observasi itu lebih dari sekedar melihat. Saya mau nanya, Bapak Ibu di sini sudah kenal sama uang 50 ribuan ya? Sudah sering pegang ya? Ada gambar pahlawan siapa di situ? Yang bisa boleh angkat tangan. Gak usah buka dompet. Ada yang tahu? Karena kita hanya melihat, kita tidak observasi. Tapi gak apa-apa, itu kan cuma uang. Yang penting warnanya kalau angkatan. Tapi kalau anak, mohon maaf Bapak Ibu, tolong kalau anak observasi yang dalam, ekspresinya, cara dia mengungkapkan, bahasa tubuhnya. Tato itu yang bayar cuma 4 pakai uang. Yang lainnya bayar pakai apa ya bayarkan sendiri aja. Tuh iya. Kok bisa orang tuanya gak tahu? Karena tidak mengobservasi.
dan ngobrol. Ngobrol itu beda sama nasihat ya. Kalau sekarang kita jarang ngobrol sama anak, hampir nggak pernah mengobservasi anak, kita nggak bisa jadi tempat pulang untuk anak, maka bisa jadi anak akan mencari tempat untuk pulang di tempat lain, di mana dia bisa ngobrol, di mana dia bisa curhat, di mana dia diperhatikan. Teknologi boleh maju, kita nggak bisa menghambat itu, tapi yang bisa kita lakukan adalah menjaga kehangatan keluarga kita, kalau perlu ditingkatkan. Tapi jangan sampai minus, karena sekarang itu banyak celah untuk menampung itu. Banyak celah. Anak-anak yang nggak dapat kehangatan di rumah, dia cari di luar. Dia ketemu sama orang somewhere, nowhere, out there, nggak tahu dia siapa, kenal di sosmed, pergi hilang. Itu banyak kan kasus gitu. Kenapa dia bisa meninggalkan rumah malah justru mau ke tempat itu? Karena bisa jadi tempat itu bisa memberikan kehangatan dan kenyamanan. Kalau di rumah isinya diomelin melulu, dihakimi, kata anak sekarang itu judgmental. Kenapa bisa? Jadi saya kemarin itu melakukan sosial eksperimen. Saya mewawancarai anak-anak, saya tanya, ada satu hal yang menarik. Sebenarnya boleh nggak sih orang tua itu negur anak, marahin anak? Boleh, tapi tolong dengerin kita dulu. Ini permintaan mereka. Jangan langsung begitu kita melakukan kesalahan, jangan langsung dengerin dulu. Boleh kok nanti orang tua mengungkapkan perasaannya, apanya boleh, tapi tolong dengerin kami dulu. Karena saya banyak ketemu anak-anak yang nggak punya tempat pulang, Bapak Ibu. Kita jangan sampai seperti itu. Kita belajar dulu tahapan perkembangan anak. Jadi tahapan perkembangan anak itu dibagi setiap 7 tahun. Sudah pernah dengar ya? 0 sampai 7, 7 sampai 14, 14 sampai 21 tahun. 0 sampai 7 anak diperlakukan sebagai raja. Semua diturutin pun bukan, tapi dimaklumi kalau melakukan kesalahan. Gak usah heboh, gak usah lebay. Anak masih kecil, urut-urut barang, remes-remes kertas. Kesannya buat orang tua itu apa? Motorin gitu ya, berantakin. Padahal dia sedang eksplorasi. Lari, nyenggol meja, mejanya ada gelas, gelasnya ada airnya, tumpah, heboh larinya, Masya Allah. Masya Allah, itu kayaknya 7 oktav gitu. Nada dasar do sama dengan si. Tahu gak sih, itu gelasnya ide. Masya Allah, gelas-gelas. Gak nanya kamu gak apa-apa kak gitu. Yuk kita beresin bareng-bareng. Terus dia gak ada dua-duanya ya. Raja dimaklumi kalau dia salah karena dia baru belajar. Kita aja yang tua bisa jadi melakukan kesalahan. Pernah gak melakukan kesalahan udah tua gitu? Sering ya? Salah pengen bener, salah lagi. Pernah? Sering malah. 7 sampai 14 anak diperlakukan sebagai prajurit atau tawanan perang. Tapi bukan ditaleni loh di sini maksudnya. Tegas, termasuk tadi saya contohkan. Tugasnya ketinggalan, kita bilang bahwa tenang nak, kamu hadapi yang harus kamu hadapi.
kamu jalani yang harus kamu jalani. Aku nanti dihukum, dijalani aja dulu. Nanti kita diskusi. Tenang ya, sadar. Bukan ngomel, udah dibilangin berkali-kali. Ditata. Tapi kayaknya nggak ada yang kayak gitu di sini ya. Ngomel kok. Tapi sebaliknya kadang-kadang kita terlalu protek. Aduh kasihan anakku, dia sudah sampai sekolahnya sampai jam berapa di sini? Nah, aduh kasihan, dia jam 2 pulang sekolah capek. Gak apa-apa, udah sana kamu istirahat gitu. Nanti di 14 sampai 21 ini kita perlakukan anak kita sebagai sahabat. Tapi nanti kejadiannya, kalau ini 12 sampai sini, ini nanti ke sini harusnya jadi sahabat, tapi kita berantem terus sama. Kamu tuh udah gede, kamar nggak diberesin, ini harus diomelin, ini harus di ini. Dulu diajarin nggak? Nggak bisa sulap, disesuaikan sama usianya. Supaya apa sih Bapak Ibu? Supaya anak-anak kita ini siap menghadapi hidup. Itu sebenarnya tugas orang tua itu. Karena dunia yang sesungguhnya itu di mana? Di rumah apa di luar? Di rumah. Di rumah itu banyak maklumnya, banyak maafnya. Kalau di luar, kata orang luar, siapa lu? Maka kita harus ajarkan di sini ketegasan. Orang tua tegas sama galak beda ya? Beda. Tegas itu gini. Dia sudah tahu kalau habis makan tugasnya piring ini ditaruh di belakang atau mungkin dicuci nanti sesuai usia ya. Tapi ternyata dia nggak nyuci. Ketegasan kita di mana? Ngomel? Bukan. Ketegasan kita adalah di rumah orangnya 6, piringnya 6 tok yang dikeluarin. Loh serius ini. Yang lainnya gimana? Simpan saya rapat, dikunci, kuncinya buang pakai hiu. Jadi anak yang gak cuci piring, dia habis itu gak bisa. Itu tegas. Tapi tidak usah diwingiri, rasake, makannya dikumbahin. Lah orang biasa kan, ya syukur. Bukan gitu loh ya. Kak, silakan dicuci. Gak mau, males. Kakak sudah tahu ya konsekuensinya. Ini tegas loh ini. Monggo Bapak, silakan. Ini tegas. Jadi tegas itu gak harus melotot, gak harus teriak, gak harus bentak, bukan. Tegas itu sudah kita menjalankan komitmen yang sudah kita sepakati, itu tegas. Kakak sudah tahu ya konsekuensinya? Sudah, oke. Udah selesai, gak usah ngomel. Dia sudah tahu konsekuensinya. Bahwa kalau dia gak nyuci, maka dia gak bisa makan pakai piring bersih. Sudah pun saya sudah sepakat, anak saya kasih keranjang pakaian kotor satu-satu supaya mereka latihan nyuci. Begitu dia nggak nyuci, pakaian kotornya numpuk-numpuk, sudah mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Yang risih siapa biasanya? Sambil nandangi, sambil pokoknya orang manut ini agak takjak tapi tetap dijak. Pokoknya orang manut atau kok ke mainan tetap gitu kok ke mainan. Itu gak tegas sehingga anak akan meremehkan. Ibu itu cuma ngomel gak apa-apa lah, hitung-hitung hiburan di rumah ini. Ya, lakukan tahapan ini, bangun komunikasi, biasakan observasi, tapi juga jangan kayak detektif. Kamu dari mana? Sama siapa? Bukan gitu.
Bukan. Dia masuk ke rumah terus dia sebentar, rambut, bau rokok gak ini? Ayo, bukan gitu loh ya. Observasi bukan gitu. Tapi kita memperhatikan dengan dalam. Kemudian sering kita ajak ngobrol. Satu anak atau tiap anak setiap hari minimal 15 menit. Coba deh dipraktekkan. Setiap anak setiap hari minimal 15 menit. Nanti kalau pola itu sudah terbangun, nanti usia belasan, dia nggak usah kita korek-korek, dia ngobrol sama kita kalau ada apa-apa. Daripada kita harus bongkar-bongkar HP-nya. Jadi detektif Conan menyelidiki dia di luar ngapain aja. Jadilah sahabat dia, tapi sudah dibangun. Dari sini tuh sudah dibangun komunikasinya. Sering ngobrol. Golden time-nya kapan? Makan. Pas makan, golden time ngobrol ya. Pas makan sama mau tidur. Tapi kalau mau tidur, dia sudah nyaman dengan HP-nya. Karena obrolannya sama kita nggak menarik, lebih banyak nasihatnya, maka dia ngobrolnya sama HP. Jangan sampai kita kalah dan tergantikan. Ini tantangan kita ya. Jadi orang tua anak-anak generasi Z, generasi Alpha. Saya nggak nakut-nakutin, tapi fakta di lapangan itu banyak kejadian. Terutama para ayah yang punya anak perempuan. Tolong, kenapa sekarang banyak fenomena perempuan-perempuan muda masih kecil-kecil sukanya sama sugar daddy? Loh, itu fenomena yang perlu kita cermati. Kenapa? Karena ada figur ayah. Jadi ayah itu ya di usia tertentu itu harus dekat sama anak perempuannya. Sering ngobrol, bercanda, ngobrol, memuji. Perempuan itu seneng gak kalau dipuji? Seneng. Tahu gak Pak, penelitiannya satu hari perempuan itu butuh diomongin I love you 4 kali. Coba Bu, kalau sehari 4 kali dibilang I love you seneng gak? Tapi walaupun ibu-ibu ini gak minta, ya cuma menelan muda, dia ngomong syukur, orang ya wes kan gitu ya Bu. Tapi kalau harapan saya seneng. Nah, anak yang para ayah yang punya anak perempuan, tolong deket, dipuji. Kamu anak ayah paling cantik se-Indonesia. Jadi nanti suatu saat kalau anak ini di usia ini sudah mulai ketemu, ditaksir, naksir laki-laki, laki-lakinya bilang kamu itu paling cantik se-Kebumen. Kecil, ayahku bilang aku se-Indonesia ayah. Tapi kalau nggak pernah dipuji, dibilang paling cantik se-Kebumen aja, meleleh Pak. Betul, ini terjadi. Saya punya klien yang datang ke saya ibunya, masalahnya apa? Anak saya gonta-ganti pacar juga. Setelah saya ketemu sama anak tersebut perempuan dan anak tunggal. Kata anaknya apa? Dulu Bu, saya tuh pengen banget bisa dekat sama papa. Jadi bapaknya tuh terlalu sibuk. Bapaknya tuh tokoh masyarakat, saking ngurusi masyarakat sedemikian rupa sampai gak punya waktu buat anaknya sendiri. Waktu ngobrol aja gak ada. Akhirnya sampai di titik anak itu sudah putus asa. Dia sudah mulai ketemu sama lawan jenisnya. Saya tanya, oke, sekarang bapakmu sudah pengen berubah, gimana? Sudah terlambat Bu. Ini anak waktu itu umurnya 21 tahun. Waktu ketemu saya. Terlambat gimana? Sudah perhatian saya sudah sama laki-laki.
yang bukan cinta ayah lagi ya. Jadi bukan kepengen ngobrol sama ayah lagi, tapi sudah yang hubungannya sudah hubungan percintaan seusia dia lah, intinya seperti itu. Waktu itu dia sangat ingin, karena bagi anak perempuan ayah mereka itu adalah cinta pertama mereka. Jadi sangat berharga. Manfaatkan betul. Ada survei yang menemukan anak perempuan yang jarang ngobrol sama ayahnya, ketika dewasa dia mudah jatuh cinta. Jatuh cinta itu kan normal ya, tapi kalau mudah jatuh cinta itu bahaya. Itu penting sekali ya. Jadi kalau kita lihat masalah di usia belasan, maka kita harus flashback kemarin gimana. Nah ini alhamdulillah, saya makanya semakin kecil usia anak-anak, jadi orang tua yang anaknya usianya semakin kecil, itu saya semakin merasa aman memberikan edukasi atau sharing seperti ini, tukar ilmu seperti ini. Karena apa? Bisa pencegahan Pak. Nanti kalau usianya sudah belasan, sudah 19, 20 itu lebih sulit untuk benerinnya, masuknya itu lebih sulit karena dia sudah banyak masuk yang dari luar. Atau persepsi dia tentang orang tuanya itu sudah tidak bagus, atau bisa dikatakan dia tuh sudah nggak percaya sama orang tuanya, cuma iya aja di depannya. Maka orang tua banyak yang menganggap anakku manis, anakku nggak apa-apa, anakku baik-baik aja. Ternyata banyak masalah. Jadi bapak ibu beruntung ya, anaknya masih segini, masih bisa banyak melakukan perbaikan. Oh kemarin aku kurang ngobrol sama anakku, ayo sekarang aku mau ngobrol. Oh kemarin aku kurang bercanda sama anakku, ayo sekarang bercanda. Ngobrol yang receh itu jangan diremehin. Ngobrol receh itu bisa membangun bonding antara orang tua dan anak. Perhatikan anak-anak sekarang, itu sukanya sesuatu yang santai, yang humoris gitu ya. Jadi kita jadi orang tua jangan terlalu kaku, kayak kanebo kering. Jangan terlalu kaku. Bercanda sama anak, guyon sama anak. Jadi jangan skeptis ya sama guyonannya mereka, jangan skeptis. Nanti mereka nggak mau jadi kita teman akhirnya. Karena nggak banget. Saya tanya deh, semua orang yang ada di ruangan ini, baik guru maupun orang tua, dulu waktu zaman sekolah, yang pas jam kosong sedih angkat tangan. Ada? Bapak enggak ya? Enggak sedih kan Pak? Usah senang kalau hore gitu. Iya enggak? Oh, kepala sekolahnya aja enggak sedih tuh. Tapi itu manusiawi. Jadi kita juga jangan terlalu kaku sama anak-anak kita. Udah. Siapa dulu yang pernah ranking di bawah dari 30? Ayo katakan. Saya pernah. Tapi ketika kita jadi orang tua, kita langsung sok serius. Ranking 1. Ranking 10 apa wih? Padahal dulu kita ya Allah 42 dari 44. Jangan terlalu kaku. Nanti apa? Jadi melek hubungan kita sama anak. Anak-anak sekarang itu sebenarnya suatu hal yang santai, relax gitu. Makanya kan ada sebutan gitu aja ngegas gitu ya, gitu aja ngetrail gitu ya, dikit-dikit ngegas. Udah gitu apa? Nanti buat kalian ibu-ibu hormon kecantikan kita akan keluar. Mau diusap-usap skincare, paginya bengong-bengong itu meneh dulu. Disetrika. Coba kalau bangunin anak bangun tidur gimana coba? Nadanya dua sama dengan apa? Padahal anak-anak kita mau sekolah ya Bu, berarti dia harus develop pikiran supaya bisa menerima pelajaran dengan baik.
Coba ibu bapak tanya sama guru-guru yang datang ke sekolah itu, kalau mau di scanning itu mungkin sini turun dari motor dan cukup. Kalau di rumah bisa ada perang soalnya. Gimana sih cara detok pikiran? Detok pikiran itu menciptakan keheningan di pagi hari atau setelah murotal, lama-lama pelan, bukan malah menciptakan perang dunia. Bangunin kok kayak ngajak berantem gitu. Tapi saya mau berbagi secara bangunin yang efektif. Ibu, bapak kalau bangunin, kle, do, kak, dek, bangun. Ayo sekolah apa bangun ayo sholat subuh? Nanti telat loh sekolahnya, bangunnya jam 4. Anak tahu nggak sekolah telatnya jam berapa? Dia tahu karena terprogram di sini. Maka kita bilang telatnya sholat subuh bukan telatnya sekolah. Kalau telatnya sekolah di sini tahu jam 7. Jadi kalau masih jam 4 masih 3 jam. Itu juga berpengaruh loh. Contoh lagi, kamu sudah belajar belum? Besok ujian. Berarti belajar itu saat mau. Berarti kalau hari-hari tidak belajar, jangan salahkan anak. Kita yang memprogram kalau mereka. Kamu sudah belajar belum? Besok ujian loh. Berarti belajar untuk. Saya ingat ya, dulu waktu zaman saya sekolah, kalau besok mau ujian, saya disuruh tidur sama bapak saya. Kenapa? Kata bapak saya, kamu sudah belajar setahun kok. Berarti kalau hari-hari nggak belajar itu bukan sekolah. Karena sekolah itu ya setiap hari belajar. Kamu kan udah belajar setahun nih, sekarang tidur aja, udah masuk semua itu berarti. Akhirnya apa? Terbiasa sistem kebut semalam, gitu kan? Dijujur-jujurkan di situ. Begitu bangun itu kesel malah break. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti dikembangkan lewat tanya jawab. Monggo silakan Mbak Umi yang cantik. Terima kasih kami ucapkan kepada beliau Bunda Wani Wulandari yang tentu saja sudah memaparkan sekitar 1 jam tentang tema hari ini, yaitu Bunda tentang menjadi orang tua yang dirindukan. Para hadirin yang kami hormati, Bunda dan Ayah semuanya, tadi sudah yang pertama ditanyakan oleh Bunda Wani, yaitu panjenengan bahagia boten? Boten? Ya karena nih kalau orang tua bahagia itu katanya mewujudkan anak yang ceria. Kalau Anda sebagai orang tua, kita sebagai orang tua tidak bahagia, jangan berharap anak kita bahagia. Ya baik, 1 jam ke depan kita akan mengadakan sesi pertanyaan tentang tema hari ini, yaitu menjadi orang tua yang dirindukan. Kami akan buka 3 sesi, yaitu yang pertama 3 pertanyaan, yang kedua Bunda, yang satu Ayah, karena ini didominasi oleh Bunda ya. Kemudian nanti pertanyaan berikutnya 3. Kita kasih kesempatan 1 jam ke depan. Baik, untuk sesi yang pertama Bunda silakan. Mungkin ada pertanyaan tentang menjadi orang tua yang dirindukan. Tentu saja kita pun akan mengoreksi diri, evaluasi diri. Anak kita sebenarnya sudah bahagia belum dengan kita? Merasa nyaman apa tidak selama di rumah? Atau bahkan ketika di luar sama di rumah, waktunya yang banyak di mana? Semacam itu, okay? Monggo, silakan kami beri kesempatan untuk sesi yang pertama. Dari sebelah sini mungkin, monggo. Baik, 1. Ada 3 pertanyaan, ya, untuk sesi yang pertama. Kemudian yang berikutnya dari sebelah sana. Ada sebelah sana. Baik, di belakang itu Bunda apa Ayah? Ayah, ya. Ayah berarti 1 lagi untuk sesi yang pertama, Bunda lagi. Ada Bunda? Ini kesempatan yang bagus buat Bunda. Silakan. Bisa bertanya kepada narasumber kita untuk hari ini tentang orang tua yang dirindukan anak-anaknya.
bunda dari siapa, kelas apa, semacam itu ya. Monggo kalian bisa bertanya. Yang pertama kami persilakan untuk bunda, monggo berdiri bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Usman Sana dari Budaya Indonesia Budaya Kamala kelas 2B. Saya ingin menanyakan, saya punya kelas 2 MTS. Saya dulu termasuknya galak gitu karena dia cowok. Saya pengen dia punya gas, punya sikap gitu. Tapi kesini dia diam gitu, dia diam gitu. Kadang saya pengen mendekat gitu, tapi dia malah juga. Ada saya sekarang dia pesantren. Apa tindakan saya seharusnya anak saya sekarang? Yang mungkin dulu saya udah saat kepada dia. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih pertanyaan pertama dari Bunda Kaisha 2B. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah ayah tadi. Sepertinya tidak terlihat. Untuk ayah yang bertanya silakan berdiri ayah. Oke, kamu sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semakin doa Bapak Ibu saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Imam Bayhaqi, wali murid dari kelas 3D di Bahagian Bayhaqi. Terima kasih waktu yang diberikan. Semoga ini mewakili bapak-bapak yang dirindukan. Saya punya dua pertanyaan untuk narasumber Bunda Wong Wulandari. Yang pertama, saya ingin bertanya apakah yang kami lakukan itu sudah sesuai atau belum. Jadi seperti ini, kami dalam satu keluarga itu ada 4 anggota keluarga, ada saya dan istri dan 2 anak, Bunda. Dan kami sepakat bahwasanya yang boleh marah itu hanya ayahnya saja. Begitu. Jadi apapun yang dilakukan oleh si anak itu harus izin atau akses dari ayahnya. Nah, ini maksud kami itu supaya si ayah ini bisa menjadi rem dan ibunya itu bisa menjadi teman, sehingga si anak itu tidak terus keluar, oh ada ibu yang membela saya. Seperti itu harapannya lah. Hal ini itu saya tidak belajar dari manapun, jadi ini hanya muncul begitu saja. Jadi yang kami terapkan selama ini seperti itu. Itu apakah benar atau tidak seperti itu. Jadi yang segala ini bapaknya terus, sampling bapaknya terus. Tapi efeknya memang untuk anak itu jadi dekat sama ibunya, mau cerita sama ibunya apapun masalahnya. Kalau sama bapaknya tidak berani. Begitu. Itu yang pertama. Apakah yang kami lakukan itu sesuai atau tidak? Terus yang berikutnya, pertanyaan kedua, 2 orang anak. Jadi anak pertama usia 9 tahun, anak kedua usia 3 tahun juga. Nah, si adiknya itu selalu ngerecokin. Jadi misal kita sudah goreng telur 2, itu 1 untuk kakak, 1 untuk adik, tapi adiknya minta 2. Begitulah. Ini yang harus mengalah itu apakah kakaknya atau adiknya? Karena kami sebagai orang tua itu bingung ketika kita mau nyuruh kakak, kamu kan udah gede, kamu mengalah. Selalu seperti itu kakaknya juga ngambek juga. Jadi apakah kami harus bela adiknya yang belum paham, atau harus kasih paham sama kakaknya untuk mengalah? Seperti itu, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih untuk ayahnya Adiba. Adiba ya. Baik, untuk pertanyaan terakhir untuk sesi yang pertama, silakan untuk yang di belakang tadi. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Giati, orang tua dari Asa kelas 4C. Pertanyaan saya memiliki 3 orang anak, 1 perempuan dan 2 laki-laki. Tapi anak laki-laki saya itu kok nggak deket ya. Maksudnya kalau seperti anak saya nggak sempat, kalau pulang kan saya sambut, salam, dek, dulu, kau nggak mau. Tapi kalau yang paling kecil itu kalau suruh peluk cium sama kakaknya mau. Itu yang saya nggak ngerti. Kenapa ada ini ibu ya enggak maunya sama. Tapi kalau anak perempuan saya itu lebih bisa cerita, bisa curhat, bisa tanya, diskusi, ibu mau ini gitu. Tapi yang gue itu enggak. Apakah anak laki-laki memang seperti itu atau memang pola asuh saya yang menurut saya dari dulu saya bisa dekat, tapi kok nggak bisa ya. Terus triknya gimana, caranya, solusinya untuk mereka bisa dekat, bisa jadi kan sudah ada yang jadi teman karena sudah ada yang 21 tahun. Jadi saya pengen seperti itu, mohon trik dan solusi untuk masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada bundanya Asta dari Aceh. Baik, untuk topik yang pertama, untuk sesi yang pertama langsung dijawab oleh Bunda Weni. Yang pertama tadi ada Bunda Kaisa ya dari 2B yang bertanya tentang ini tips agar anak itu lebih dekat dengan orang tuanya. Karena mungkin awalnya sering marah-marah pada anak, kemudian anak agak ogah-ogahan sama orang tuanya. Untuk lebih dekat dengan orang tuanya itu bagaimana Bunda Weni? Monggo silakan. Ya, mungkin ini nanti jawabannya bisa agak kompleks sama Ibu ya. Pertanyaan saya yang pertama sama Ibu, yang pertama, apakah dulu pendiam? Enggak, berarti dia mau cerita. Ya. Jadi secara fitrah laki-laki itu memang lebih tidak verbal dibandingkan perempuan, itu yang pertama. Yang kedua, apakah di antara suami istri itu ada yang pendiam juga? Siapa? Ibu atau bapak? Bapak. Jadi, iya, jadi kepribadian itu dibangun oleh lingkungan, dibentuk oleh lingkungan. Jadi, bisa jadi anak ini pertama dia laki-laki, gitu ya. Laki-laki itu kan sehari itu maksimal cuma rata-rata nih, mostly ya, itu 15.000. Perempuan itu 25.000 Pak. Kata tiap hari. Perempuan pendiam itu 16.000. Nah, laki-laki itu kan kurang verbal. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin dari orang tuanya ada yang pendiam juga. Bisa jadi anak ibu ini introvert. Jadi orang introvert itu kalau disuruh ngobrol yang gak hanya penting-penting aja menurut dia, itu energinya banyak banget keluar rasanya. Ada yang introvert di sini? Ada gak? Saking introvertnya sampai gak angkat tangan. Saking introvertnya. Memang orang introvert itu gitu. Jadi orang introvert itu dia kalau disuruh ngobrol banyak basa-basi atau ngobrol itu capek. Jadi dia akan hanya ngomong yang penting-penting aja. Orang introvert itu juga punya ciri khas, yaitu dia akan ngomong apa pada siapa. Jadi dia nggak bisa ngomong. Kalau orang extrovert itu bisa ngomong hal yang sama, spidol, pada hal yang sama pada 10 orang yang berbeda. Tapi kalau orang introvert dia akan pilih, oh aku sama Mbak ini aku cerita A, aku sama Ibu cerita B. Aku nggak akan cerita A ke Ibu, kayak gitu contohnya. Dia akan memilih. Kemudian yang berikutnya, orang introvert akan milih apa yang jadi kriteria dia. Yang pertama adalah nyaman, yang kedua bisa dipercaya. Jadi kalau mau membangun komunikasi sama anak introvert atau anak yang diem, itu jangan kayak polisi menginterogasi.
Kamu ada masalah apa? Ibu lihat kamu sedih. Ayo, coba sekarang ngomong aja. Jujur sama ibu. Cerita. Itu tambah tertekan orang introvert. Apalagi ditekan. Kita sudah mulai masuk kamar. Tok. Ibu mau bicara. Aduh, orang introvert gitu. Beda ya. Kalau ekstrovert itu dia nggak ditanya aja dia. Jadi kalau mau membangun komunikasi sama anak introvert itu pelan-pelan. Dimulai dengan apa? Membangun kedekatan dulu, Bu. Caranya luangkan waktu berdua saja. Karena orang introvert itu tidak senang rame-rame. Dia senang kalau ngomong itu private, cuma berdua gitu. Jadi yuk makan bakso sama ibu kita. Bakso dia senangnya apa? Disesuaikan ya. Anak sekarang tuh senangnya apa? Bakso sebelah gitu ya. Jangan diajak boleh pecel gitu. Karena itu genrenya udah beda. Anak-anak itu ya sebelah boba gitu loh ya. Yuk, kamu pengen apa? Boba ibu, ayo boba. Sampai sana, nah ini pentingnya. Ketika ngobrol sama anak introvert, jangan langsung to the point. Jadi bangun kedekatan dulu pakai obrolan receh dulu. Biar bobanya enak ya. Ibu juga senang ya, di sana lebih enak loh. Udah hari itu mungkin hanya ngobrol itu. Besok lagi, jadwalin aja Bu, seminggu sekali, setiap hari Selasa. Itu waktuku sama si A ini, si anakku yang ini. Terus seperti sampai dia percaya sama kita. Memang agak lain ya, orang anak pendiam, anak introvert itu pendekatannya memang agak lain. Jadi gak bisa kita samain atau kita tadi cara interogasi kayak gitu. Dia kan semakin diem. Kemudian, tolong kalau nanti suatu saat dia sudah ngobrol sama ibu, ya, jangan sekali-sekali dia tahu bahwa ibu cerita ini ke orang lain termasuk ayahnya. Jadi kalau ibu mau cerita update ke ayah, anak ini jangan tahu. Bu, tapi ini rahasia kita berdua ya. Siap. Udah gitu aja. Jangan nanti kalau ada ayahnya, ayo nak cerita aja gak apa-apa. Ini kan ayahmu juga, aduh ya langsung. Wah udah ibu langsung silang. Buat dia aku salah tempat curhat gitu. Bisa sampai kayak gitu. Ya, jadi dibangun pelan-pelan. Terus jangan mudah putus asa. Dulu ada yang pernah nanya kayak gini juga. Itu dia baru bangun 2 bulan 3 bulan bilang, Bun saya gak berhasil. Itu belum. Terus kayak gitu. Itu ya. Jadi deketin terus. Kalau ibu merasa dulu pernah salah, buat semuanya aja, kita semua minta maaf dulu. Jadi orang tua jangan gengsi untuk minta maaf kalau kita salah. Misalnya kita, aku dulu sering galak sama dia, aku dulu pernah ngomong gini. Udah datangin anak, ibu sedang belajar jadi orang tua yang lebih baik. Ibu menyadari dulu ibu galak sama kamu. Mungkin ibu pernah nyakitin hati kamu. Ibu minta maaf. Itu Bu, Pak, di kacamata anak kita ratingnya langsung bintang 5. Beneran. Saya pernah ngobrol sama anak. Yang paling membahagiakan mereka apa? Orang tua minta maaf ketika salah. Anak sekarang soalnya beda sama anak dulu. Anak dulu boro-boro mikir gitu ya. Tapi kalau anak sekarang udah. Karena apa? Mereka kritis. Jadi ketika orang tua salah, mereka menilai loh. Mereka tuh mengobserv kita, mengobservasi kita. Jadi pertama, ibu minta maaf dulu ya. Teman-teman silakan nanti kalau merasa oh iya, aku pulang aku minta maaf sama anak. Tapi tolong jangan diulangi lagi. Nanti udah minta maaf, besok gitu lagi. Minta maaf lagi, gitu lagi. Kata anaknya, iya deh Bu, aku maafin buat 5 tahun ke depan. Itu ya. Nah, jadi dibangun kedekatan dulu. Mudah-mudahan nanti dengan seperti itu anak bisa lebih terbuka. Tapi, ini catatan. Jangan memaksa anak harus se-ekstrovert kita. Kalau dia tetap nggak mau, kita bisa kayak gini nih tekniknya. Oke. Pokoknya suatu saat kamu butuh ibu untuk cerita, ibu selalu ada buat kamu. Gitu ya, Len? Udah.
nggak usah nyecer gotot dia, tapi malah menghindar. Buat orang-orang yang pendiam, ekstrovert itu nggak suka dipaksa lah untuk apa dia harus terbuka gitu. Tapi kita sudah bilang sama dia bahwa aku selalu ada buat kamu kalau kamu ada masalah. Intinya gitu kok. Ya, mudah-mudahan bisa berhasil, bisa dimudahkan. Yang kedua, ya, baik, demikian yang menjawab Bunda Mesya. Berjuang, bismillah, sabar pun. Insya Allah bisa ya, dengan membangun kedekatan kepada anak-anak kita. Soalnya biasanya gini Bunda, kalau anak kita jauh dari kita sebagai ibu, apalagi yang melahirkan jam sekali gitu ya, apalagi kalau anak jauh gitu ya Bu ya, mondok, kemudian pulang-pulang kok diem jauh ke kamar gitu ngobrol, itu rasanya memang sedih. Tapi kita nggak boleh kehilangan anak kita. Tadi sempat Bunda yang dijelaskan bahwa ayo bangun kedekatan kita, bismillah, insya Allah bisa. Oh iya, tak tambahin ya, kalau pondok itu kan dia jarang ketemu ya sama ibu. Jadi ibu obrolannya jangan yang basic, udah makan belum, itu kan basic banget. Jadi ngobrol, atau kalau mau nanya tuh yang menarik apa nih di pondok, ke depan mau ngapain, itu aja dipastikan. Intinya marah harus ada itu. Kalau marah cuma mendelit-mendelit tok, nanti esensi marahnya itu nggak dapat gitu. 3 hal itu ya diingat-ingat ya. Dia sadar dia salah, dia bisa ambil pembelajaran dari kesalahannya. Besok dia mau ngapain dengan hal yang kayak gini biar potensi terulang itu kecil gitu. Jadi saya tidak mau menyalahkan Bapak, tapi perlu evaluasi. Saya nggak ngerti cara marah Bapak. Cuman saya bisa memahami niat baiknya. Tapi alangkah lebih baik kalau Bapak juga bisa jadi sahabat buat anak-anaknya. Ya, karena apalagi kalau anaknya laki, Pak. Jadi kalau anaknya perempuan tuh ibu jadi sahabat, oke. Anaknya laki, Bapak jadi sahabat anak laki, itu juga keren. Karena apa? Kenapa penting orang tua itu jadi sahabat anak? Ada tahapan di mana nanti orang tua itu, ini pembagiannya, untuk mengedukasi seksualitas, pendidikan seksualitas. Anak laki oleh orang tua laki, anak perempuan oleh orang tua perempuan. Tapi kalau nanti anak sudah takut duluan sama sosok orang tua laki, gimana kita bisa masuk untuk obrolan yang lebih dalam lagi? Padahal ini penting sekali. Daripada anak-anak kita akan mencari edukasinya dari luar, itu malah bahaya. Jadi kalau menurut tahapan perkembangan fitrah seksualitas dalam Islam, itu pendidikan seksualitas yang pembagian tadi itu umur 7 sampai 11 tahun. Anak laki harus dekat sama bapaknya, anak perempuan harus dekat sama ibunya, karena di momen itulah kita akan mengawal anak-anak kita masuk akil balik. Jadi malah jangan jauh. Ya. Tegas saya setuju Pak, tapi kalau galak jangan. Jadi memang konsepnya itu ayah itu raja tega, ibu pembasuh muka. Tidak apa-apa. Jangan kualik ya. Nanti bapaknya yang sini, buku saya galak banget, sini kualik namanya. Tapi kalau konsep ayah raja tega itu lebih tegas ya Pak ya. Nah itu saya setuju. Boleh, tapi yang penting jangan mendelit, jangan bentak-bentak. Tegas itu maaf ya, ini sudah jadi keputusan tidak, itu boleh. Tapi tidak perlu jangan, itu nggak perlu seperti itu disampaikan. Biasa aja. Gitu ya Pak. Iya, baik. Bunda tadi sebenarnya di antara tujuan ayah marah biar lebih dekat sama ibunya, semacam itu. Iya kan baik, tapi dekat sama ayahnya juga lebih baik. Tidak perlu terus jadi takut, kan tadi efeknya jadi takut. Nah itu nanti jangan, nanti kasihan Bapak. Bapak mau transfer nilai nanti bisa terhambat karena orang udah takut dulu. Baik, demikian ya untuk Ayah Hadibah. Dan ada pertanyaan berikutnya Bunda. Ini bagaimana cara menghadapi kakak adik yang adiknya sering usil dari kakaknya? Saya mau tanya dulu, di ruangan sini yang anak sulung siapa angkat tangan? Bareng, pokoknya yang lebih gede. Pernah nggak diperlakukan suruh ngalah? Enak nggak rasanya?
Jangan, berarti ya, jangan kita terapkan pada anak. Ini suara hati anak-anak sulung. Jadi anak yang lahir duluan itu tidak ada ketentuan dia harus ngalah. Ada nggak di sini bapak ibu di sini yang nggak enakan? Ada? Enak nggak jadi orang nggak enakan? Salah satu penyebab orang nggak enakan dulu sering disuruh ngalah. Ya. Tahu nggak? Ego itu perlu dikelola, bukan ditekan, bukan dihilangkan. Jadi kalau ada anak kecil dia ego, kelihatan ego, itu dikelola aja, karena ego nanti gede jadi prinsip. Kalau anak sering disuruh ngalah, dia jadi anak gak enakan, susah nanti prinsipnya itu pegangnya susah. Ketika dia punya mainan, dia lagi pengen mainin mainannya, dia gak pengen pinjemin temennya. Kenapa kamu gak pinjemin? Aku pengen mainan ini kok. Ya gak apa-apa, jangan dipaksa. Udah ngalah aja. Nanti kan kamu bisa mainan di rumah. Jangan. Dia boleh mempertahankan haknya. Jadi si kakak ini, kalau dia diganggu adiknya dan adiknya sudah sangat mengganggu, ya jangan disuruh ngalah lagi. Nanti efeknya bisa jadi kakaknya itu tertekan, bisa jadi kakaknya jadi orang gak enakan, bisa jadi justru kakaknya itu mengganggu adiknya di saat orang tuanya lengah. Nah, si adik ini tadi misalnya bapak contohkan semua sudah diceplokkan telur satu-satu, dia mintanya 2. Saya nggak ngerti, jangan-jangan yang sering disuruh ngalah kakaknya, yang dibela adiknya menikmati privilege ini sebagai anak yang lebih kecil. Kalau misalnya anak yang lahir belakangan selalu dapat privilege, nanti si kakak akan bilang, mendingan aku lahirnya belakangan. Kok kayaknya enak ya jadi anak yang lahirnya belakangan selalu dapat privilege, ya. Nah, ini juga mungkin saya nggak ngerti di sini ada, tapi saya dulu itu ketemu beberapa kasus orang tua yang masih memendam kecemburuan pada adiknya sampai ketika sudah jadi orang tua. Jadi dia masih cemburu. Karena apa? Karena orang tuanya membedakan. Menurut anak-anaknya membedakan. Mungkin menurut kita supaya damai, kan gitu kan? Peace. Jangan berantem, udah suruh ngalah aja. Padahal ketika mereka berkonflik, itu justru mereka sedang melatih atau mendewasakan diri. Itu proses mendewasakan diri itu salah satunya dengan mengelola konflik. Jadi jangan takut ya kalau anaknya bertengkar. Dikelola bukan disupport, maksudnya ayo bertengkar aja, bukan. Maksudnya dikelola. Jadi nggak apa-apa Pak. Nanti kalau anak misalnya yang kecil pengen 2, kita tanya, kenapa kamu pengen 2? Apakah kamu pengen lebih kuat, misalnya gitu kan? Tapi dia nggak boleh ngambil punya kakaknya, dan kita nggak boleh minta kakaknya mengalah terus dikasihkan ke adiknya. Karena apa? Meskipun dia lahir duluan, meskipun dia lebih besar, belum tentu atau terlalu besar atau kita tuh terlalu menuntut dia untuk semengerti itu gitu. Gitu kan sukanya bahasanya, tolong dong ngertiin, kamu kan udah gede gitu. Padahal bedanya kadang-kadang cuma 3 tahun, 4 tahun. Sama-sama pengen diutamakan, sama-sama pengen dianggap spesial, itu wajar. Gitu ya Pak. Jadi adil itu objektif aja. Saat itu apa gimana, nggak usah disuruh ngalah-ngalah terus. Kasihan nanti si sulung tadi rasanya nggak enak ya. Nyata kan Bapak. Ya, demikian ya untuk ayahnya Anibal. Dan pertanyaan terakhir di sesi yang pertama ini dari Bunda Aisyah. Yang bertanya tentang kenapa si anak laki-laki tidak mau dipeluk Bunda, atau mungkin ada umur berapa yang laki-laki ingin dipeluk ibunya, atau mungkin juga tidak ingin dipeluk ibunya karena malu atau bagaimana? Teman-teman pernah dengar bahasa cinta kan? Bahasa cinta itu kan ada 5. Sentuhan fisik, hadiah, waktu berkualitas, kemudian pelayanan dan pujian.
Jangan-jangan anak ibu bahasa cintanya bukan sentuhan fisik. Jadi ada orang itu yang senang banget dikit-dikit dipeluk, dipegang tangannya, dielus, mama peluk mama gitu. Tapi bisa jadi anak ibu yang laki-laki itu pelayanan. Pelayanan itu contohnya gimana? Dia nggak usah dipeluk nggak apa-apa, tapi dia kalau pagi dibikinin sarapan sama ibunya, itu dia malah justru lebih mengenal. Gitu. Tapi ada juga yang ibuku nggak bikinin sarapan aku nggak apa-apa, yang penting dia ngasih aku duit jajan. Ada yang begitu, berarti dia kado. Paham ya? Nah, tapi ada anak itu dia merasa nggak dicintai sama orang tuanya. Kenapa? Dia nggak pernah dipuji sama orang tua. Ternyata orang tuanya ini bukan pujian bahasa cintanya. Jadi dia nggak biasa memuji. Orang tua ini, si ibu ini, dia bahasa cintanya adalah quality time atau waktu bersama. Jadi dia jarang puji anaknya. Padahal anaknya bahasa cintanya pujian. Itu kita harus tekan. Nah, ibu mau pergi dulu ya. Oh jangan. Udah, kamu di rumah aja. Nanti ibu beliin oleh-oleh. Yaudah nggak apa-apa, ibu pergi. Berarti bahasa cintanya apa? Kado. Tapi ada anak. Nah, ibu pergi dulu ya. Oh jangan bu, aku mau sama ibu. Nanti ibu pulang ibu kasih oleh-oleh. Gak mau, aku pokoknya mau sama ibu. Bahasa cintanya tuh quality time. Ya bu, nanti dicek anaknya bahasa cintanya apa. Sekalian dicek suaminya bahasa cintanya apa. Para suami silakan dicek istrinya bahasa cintanya apa. Kalau bahasa cintanya kado, sering-sering aja transfer. Gak usah dipeluk, gak apa-apa, yang penting transfer gitu ya. Loh iya itu. Jadi nanti kalau dicek itu kita ranking. Jadi setiap orang itu punya 5. Tapi nanti ada yang paling ranking 1, ranking 2 itu yang dijadikan perhatian. Saya punya teman, rumahnya berantakan gak apa-apa. Tapi kalau suaminya pergi, keperluan suaminya gak ditatain, marah suaminya. Berarti apa itu? Jadi kita harus tahu ya bahasa cinta orang-orang di sekeliling kita itu apa. Nah itu untuk mengeksekusi rasa cinta itu. Jadi gak usah disama-samain. Mungkin tadi ada yang pokoknya harus sama-sama ibu, berarti quality time tadi salah satu anaknya ya. Mungkin gitu. Baik ya, 3 pertanyaan sudah dijawab. Luar biasa narasumber kita dari Ibu Mening Wulandari. Dan Ibu Muna siap ngecek bahasa cinta kepada ayahnya nanti sampai rumah? Siap? Baik. Oke, yang berikutnya untuk para hadirin yang hadir di sini untuk pertanyaan atau termin yang kedua, kita juga akan berkesempatan kepada 3 penanya kembali. Silakan, ini kesempatan yang luar biasa Ibu Bunda. Monggo. Yang pertama, 1, 3 lagi, 2, 1 lagi. Ayah nggak ada ini ayah. Ayah mana ayah? Ayahnya, oke, ayah 1, oke, silakan. Jadi Bunda, ayah, terus tadi ya. Baik, yang pertama Bunda yang baju pink, monggo. Perkenalan Bunda nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mariati, Bunda dari Kenzo kelas 3A. Pertanyaan buat Bunda Pemilih. Saya ini punya anak yang bahasa Tenya dan Bunda. Jadi contohnya begini, kalau saya menyuruh anak saya untuk menjemur anduk. Jadi dari bahasa yang halus sampai saya harus berotak-otak baru dilaksanakan. Saya ingin tips dari Bunda bagaimana cara menghadapi anak tersebut. Begitu Ya, Kenzo Bunda. Kenzo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bunda Kenzo. Dan yang berikutnya, ayah, silakan. Yang sebelah sana, ayah dulu.
kami kelas 5A Abu Bakar. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang pertama, saya punya anak lagi satu, kebetulan baru satu buku. Yang saya tanyakan, mungkin di sini bapak-bapak dari ibu ada menjadi orang tua yang dirindukan. Dirindukannya karena apa? Karena orang tuanya di luar kota, pulangnya dirindukan. Jadi yang pertama itu, terus yang jadi pertanyaan saya, kisi-kisinya ketika anak itu merindukan orang itu seperti apa sih yang dirindukan anak-anak itu biar kita bisa melakukannya. Yang pertama, yang kedua, kita punya anak-anak mungkin sama tadi sama ibu-ibu bahwasanya anak-anak kita ketika habis mandi mungkin jemur rambut susah. Terus yang kedua, kalau disuruh belajar dia akan nanya, ustazahnya juga nggak boleh aku belajar di rumah, nanti kan sekolah juga diundang lagi. Dan isinya itu apa yang kira-kira anak itu bisa menurut kita bisa di rumah untuk bisa belajar mengulang pelajaran yang disampaikan oleh ustazahnya. Terus yang ketiga, orang tua seperti apa sih yang bisa dirindukan anak? Itu aja dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ayah Kamil. Dan berikutnya Bunda, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan saya Pak Eko, wali siswa dari Al-Mahbubi kelas 2. Izin bertanya benar. Untuk yang pertama sih tadi sama dengan Bapak yang tadi itu, intinya apa saja sih yang harus kita lakukan untuk menjadi orang tua yang dirindukan oleh anak-anak. Meskipun kita yakin semua orang tua pasti sudah dirindukan oleh anak-anak, ya, apalagi yang di luar kota seperti tadi. Tetapi yang dirindukan di sini bukan hanya sekedar dirindukan kehadirannya saja, tetapi dirindukan segala sesuatunya. Nah, ini bagaimana kiat-kiatnya. Kemudian ada nggak tindakan-tindakan atau perilaku kita sebagai orang tua yang harus kita hindari supaya anak tetap merindukan kita, kangen sama kita, tapi bukan hanya sebatas rindu kedatangannya saja, seperti itu. Kemudian yang berikutnya, komitmen apa yang harus kita bangun sebagai suami istri yang memiliki anak agar mereka itu nyaman terhadap keduanya. Kadang kan ada yang dekatnya cenderung ke ibunya, ke bapaknya sampai nggak enak sendiri sebagai ibunya, sama bapaknya nggak mau. Padahal sudah diiming-imingi, ayah nanti beli apa, minta apa, seperti itu nggak mau kalau nggak sama ibunya. Nah, itu bagaimana cara membangun komitmen antara berdua supaya anaknya itu merasa nyamannya itu balance gitu, atau supaya sebagai ibu itu tidak merasa nggak enak dengan bapaknya. Mungkin hanya itu yang harus saya tanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Lutfi 2B. Dan baik, untuk sesi yang kedua ini langsung saja kita akan berikan kesempatan untuk Bunda Wali menjawabnya. Yang pertama tadi dari Bunda Enzo, ya. Enzo itu laki-laki Bunda. Pertanyaannya bagaimana menghadapi anak kita yang gagal. Biasanya kalau udah megang HP, disuruh apa aja nggak tahu. Nah, diem aja lagi HP-nya lagi game gitu ya. Ini kalau gagal Bunda tahu ya, gagal tahu. Gitu, monggo silakan. Iya, tadi contohnya nggak mau jemur anduk ya. Di sini ada nggak ibu-ibu yang bapaknya juga nggak mau jemur anduk? Itu sebagian dari jawabannya loh ya. Jadi memang otak laki-laki dan otak perempuan itu berbeda. Ya, isi otak laki dan otak perempuan itu berbeda. Contohnya
otak perempuan itu untuk bangsa nyetrika, belanja, ngobrol itu gede bagiannya. Ya, jadi kalau laki-laki itu enggak, itu kecil dia bagiannya. Jadi ada perbedaan di situ. Tapi sebenarnya intinya apa toh kita nyuruh dia jemur rambut? Meringankan pekerjaan kita atau kita melatih dia tanggung jawab? Itu yang harus kita pastikan. Maka teman-teman, ibu-ibu, kalau kita mau nasihatin anak, itu harus matching antara tujuan dengan eksekusi. Jangan diberantakin, nanti mama capek. Tujuannya apa? Beresinnya itu untuk bantu kita, apa dia supaya berlatih tanggung jawab. Itu yang kita sampaikan ke anak. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, untuk anak berkebutuhan khusus itu membutuhkan 11 kali instruksi. Untuk anak tidak berkebutuhan khusus itu 9 kali. Jadi tugas kita itu hanya mengingatkan, ya, bukan nandani. Tapi kalau kita mengingatkan sambil nandani, nah itu nggak akan kejadian. Jadi ada tahapan anak itu mandiri melakukan sesuatu. Pertama dilayani, kedua dibantu, berarti 50-50. Kalau dia supaya bisa pakai sepatu, kita ambilin sepatunya, dia yang pakai, itu 50-50. Kemudian diawasi, diingatkan, ya. Kemudian yang keempat adalah diingatkan, yang kelima tidak diingatkan, tidak diawasi. Nah, anak ibu masalah jemur anduk itu di yang keberapa? Itu ya. Jadi ini adalah tahapan perilaku anak sampai bisa melakukan sendiri. Dan kita harus tegas sama ini. Kalau kita kepengen dia sampai di tahapan kelima, nggak diingatkan dan nggak diawasi lagi. Tapi kalau diawasi itu kita ada di situ anduknya, gitu doang. Itu diawasi dan diingatkan ya. Tapi kalau yang tahapan diingatkan itu cuma anduknya kan, itu doang. Nah ini di tahapan mana? Kalau dia sudah masuk di tahapan 4, tapi ibu sambil ngambil anduknya, berarti ini masuknya tahapan 2. Paham ya? Nah, kalau ibu di tahapan 2, berarti ibu masih perlu 3 tahapan lagi untuk bisa dia ngambil. Maka kalau kita kepengen dia menjemur, ya jangan dijemur ya. Bu nanti mampu di situ, ya Bu. Tapi dia nggak boleh ngambil anduk baru. Jadi anduknya kan ini lembab nih, ya sudah suruh pakai anduk lembab. Begitu caranya. Tapi kalau kita, oh itu nggak mau jumlah, mengingatkan tapi melakukan, berarti tahapan 2 dibantu. 50-50, ya. Jadi gitu ya, untuk supaya proses anak itu dilepas sampai dia melakukan sendiri itu ada tahapan-tahapan. Dan kita harus mau jujur dan tegas. Walaupun mungkin nanti di proses itu akan ada korban. Korban tadi anduk bau, itu kan korban. Piring bau karena nggak dicuci, piring kotor itu kan korban. Tapi itu adalah proses untuk dia bisa kita lepas. Gak apa-apa, itu bagian dari proses saja. Tapi kalau kita nggak sabar, kita terus nandani sambil itu nggak akan sampai tahapan itu. Dia di situ terus. Gitu ya Bu ya. Ya. Jadi artinya apa? Saya bilang tadi di awal laki-laki ada maklumnya. Jadi untuk laki-laki sama perempuan memang secara fitrah itu ada perbedaan. Ada perbedaan. Itu fakta yang nggak bisa kita hindari ya. Itu seperti itu. Makanya kan kalau ngomong nasihatin anak laki-laki itu nggak boleh panjang-panjang itu. Karena orang laki itu dia hanya akan mencari inti. Jadi intinya apa? Ngomongnya nggak usah dari A sampai Z. Udah intinya aja, straight to the point. Kak anduk selesai. Bukan Kak anduknya tolong, sudah dibilangin berkali-kali, kenapa sih nggak dilakuin? Kenapa? Kak anduk, ya. Perhatikan kalau bapak-bapak itu menginstruksi anak itu kan sederhana.
Baik, demikian ya untuk Bunda Kenzo perlu kesabaran luar biasa melatih 5 tahapan Bunda agar anaknya tidak berbeda ini. Baik, berikutnya ini untuk Ayah Kamil ada 3 pertanyaan ini ya luar biasa. Yang pertanyaannya yang pertama adalah bagaimana sih kisi-kisinya agar anak-anak itu bisa merindukan orang tua, apalagi kan orang tuanya jauh di luar kota otomatis. Ayah mau pulang, tapi HP-nya mana ya? Ini ayahnya HP-nya gitu ya. Monggo silakan Bunda. Ya, mungkin saya mau nambahin sedikit buat semuanya juga ya. Nanti kalau anak mau melakukan sesuatu, tolong dikasih reward. Jangan dibilang tumben. Ya, jadi wah keren gak? Lanjutkan. Dan selesai. Oke, terus kemudian kalau bapak sering keluar kota, nah ini penting ya. Ada yang namanya special time. Special time itu just you and me tanpa yang lain. Bapak kan anaknya satu jadi lebih mudah Pak. Bapak misalnya pulang keluar kota weekend. Nah jadi di hari Sabtu atau hari Minggu Bapak meluangkan waktu sama anak tok tanpa istri. Itu namanya special time. Special time itu untuk apa? Jadi untuk menjaga interaksinya hanya berdua doang. Untuk memastikan bahwa dia berinteraksi sama kita. Teknik ini biasanya digunakan untuk kalau kita mau punya anak lagi, anak yang sebelumnya itu kan punya ketakutan kasih sayangnya terancam punah terpotong lah gitu ya. Nah itu caranya dengan special time ini supaya si anak ini masih percaya bahwa ibuku, bapakku cintanya ke aku masih sama. Gitu ya Pak. Jadi berdua dijadwalkan. Entah itu ngapain, mancing kayak apa, kayak terserah. Kemudian berkaitan dengan ini mungkin hampir sama ibu yang terakhir tadi, orang tua yang dirindukan. Ini PR buat semua. Saya biasanya menamakan ini surat cinta. Jadi tanyakan pada anak 4 pertanyaan ini. Silakan dicatat. Yang pertama, apa yang kamu sukai dari yang ibumu lakukan padamu? Sudah. Kedua, apa yang tidak kamu sukai dari yang ibumu lakukan padamu? Ketiga, apa yang kamu sukai dari ayahmu yang ayahmu lakukan padamu? Dan yang terakhir, apa yang tidak kamu sukai dari yang ayahmu lakukan padamu? Itu tadi yang keempat bukan terakhir. Kelima, tambahin 1 ya. Kebaikan apa yang bisa kamu terima dari ayahmu dan dari ibumu? Jadi sendiri ya. Jangan orang tuamu, jangan. Nanti dia bias. Karena bisa jadi anak tuh punya persepsi sendiri tentang ayahnya, punya persepsi sendiri. Boleh direkam, boleh ditulis. Jadi saya biasanya pakai kertas, sediakan kertas sama amplop yang bagus. Ibu atau bapak pengen dapat surat cinta. Biasakan lakukan ini 3-6 bulan sekali. Jadi bukan hanya sekali. Nanti di situ bisa jadi anak-anak kita akan curhat kalau dia berani, ya. Tapi bagus itu mungkin awal-awal belum. Nanti lama-lama kalau respon kita bagus, nggak marah dengan walaupun itu tulisannya tidak mengenakan hati kita, besok dia semangat untuk menyampaikan lagi. Nanti kalau sudah terbiasa, sudah nggak pakai surat-suratan, sudah ngomong langsung. Ya, aku tuh keberatan loh ayah kemarin gini. Bu, aku tuh kepengennya gini. Kita mana tahu dia merindukan apa dari kita. Karena bisa jadi bahasa cintanya beda, kepribadiannya beda, kebutuhannya beda. Maka ini harus terkonfirmasi oleh anak itu sendiri. Ya, kadang-kadang ada ucapan yang sederhana. Aku itu suka kalau ibu bikinin aku sarapan. Sederhana itu. Tapi itu bisa jadi hal yang dirindukan anak dari ibu. Aku paling sebel kalau ayah itu ngomongnya ngegas. Berarti anakku kepengen aku ngomongnya gak ngegas, gak belajar gitu ya.
Kita tahu dari situ. Gitu ya Pak ya. Ibu juga tadi bagaimana orang tua yang dirindukan itu kita konfirmasi ke anak kita masing-masing. Ini dulu sering saya lakukan ketika anak-anak saya TK, SD, sekarang mereka udah punya ini ya, udah punya kehidupan sendiri. Terakhir yang terakhir ini biasa terakhir. Itu setiap mau tidur, apa harapanmu terhadap mama yang belum sempat kami sampaikan? Pertanyaan itu selalu saya sampaikan. Dia mau ngomong apa aja terserah dia. Nanti dia bisa ngomong, mama aku pengen mama gini. Aku berharap mama gini. Ya, baik untuk ayah dan Kamil yang pertama tadi sudah dijawab oleh narasumber kita, dan pertanyaan yang kedua tadi juga sudah dijawab ya. Karena pertanyaannya hampir sama, yaitu bagaimana agar anak kita menurut. Tadi ada 5 tahapan yang harus dicoba nih ayah ya. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana sih Bunda orang tua yang seperti apa yang memang benar-benar dirindukan oleh anak kita. Soalnya biasanya nih kalau kita minta uang dengan anak kita, kadang-kadang nggak boleh ayah aku pelit atau apa gitu. Seperti apa sih anak-anak menurut orang tuanya? Kuncinya sebenarnya kita gini deh. Kita itu kalau kangen sama orang kenapa sih? Kenapa kita kangen sama orang? Baik, nyaman gitu ya. Tapi ada juga loh anak itu yang menganggap orang tuanya itu toksik. Bahkan ketika mau WA dianggap nyepam. Loh ini fakta. Mah jangan nyepam. Loh ini fakta. Jadi sampai ibunya tuh kamu di mana sama siapa, pulang jam berapa, OTW 3 jam yang lalu. Selama 3 jam itu ibunya ping di mata anaknya. Kan toksik itu di mata anaknya. Jadi yang dirindukan, yang pengen ketemu aku, pengen ketemu ibuku, aku pengen ketemu bapakku, bikin dia nyaman. Nah, apa sih yang bikin anak-anak nyaman itu? Yang gak gampang menghakimi. Jadi tolong bapak ibu kalau mau ngobrol sama anaknya, 80% mendengarkan, bicaranya 20% aja. Jadi jangan kebanyakan nasihatnya. Kalau dia ngomong, ya kita mendengarkan secara aktif. Tahu yang mendengarkan secara aktif? Semua indera kita berfungsi. HP ini dibalik kalau perlu didudukin. Ini nggak perlu. Ini teman-teman buka kayak gini. Begitu truk ada notifikasi. Kadang nggak ada notifikasinya diambil gitu. Coba saya tadi ngomong di depan satu sambil megang HP, walaupun nggak saya baca. Teman-teman merasa gimana? Merasa nggak penting kan? Nah, itu juga itu mendengarkan sama sekali nggak aktif. Jadi mendengarkan aktif itu kita melihat kontak mata, sekali-sekali kita sentuh tangannya. Oh, jadi gitu ya. Itu namanya parafrase. Parafrase itu mengulang apa yang dia ngomong, tapi nggak semuanya loh. Jadi yang poin-poin aja. Oh, jadi kamu terus sedih. Itu parafrase. Memastikan apa? Orang itu menganggap kita mendengar, kita ada, kita jiwa kita juga ada di sini. Itu nanti dia senang. Tapi kalau dia ngomong, wah aku mesti kamu yang gara-gara apa yakin? Mau nerusin gak dia? Ketemu aja malas. Ya. Jadi bikin anak kita nyaman, jangan gampang menghakimi, lebih banyak mendengar daripada bicara. 80% mendengarkannya, bicaranya 20% aja, jangan dibalik. Oke? Itu ya. Baik, pertanyaan terakhir, ada 3 pertanyaan, tapi 2 pertanyaan tadi sudah dijawab oleh narasumber ya, karena agak sama dengan ayah Kamil. Yang terakhir ini adalah komitmen yang dibangun seorang istri atau suami agar anak-anaknya nyaman, Bunda. Ini tadi dari Bunda Lutfi 2BG. Monggo Bunda. Kan tadi kalau nggak salah anak-anak dekat sama ibunya, terus sampai nggak enak sama suaminya, gimana supaya dekat. Jadi kita bisa belajar sama orang yang
sudah berhasil. Jadi kalau anak-anak dekat sama ibunya, bapaknya boleh belajar sama ibunya. Bu, tipsmu apa, Bu? Kok anak-anak ini lengket sama anak? Kita belajar sama orang yang berhasil. Kayak misalnya ibu-ibu gini, Bunda, kok suami saya tuh kalau nyuruh anak saya langsung berangkat ya? Tanya sama bapak itu. Coba perhatikan ketika bapaknya nyuruh, bujuku tuh kalimatnya apa ya? Bahasa tubuhnya gimana ya? Perhatikan. Jadi jangan malah kalau sama bapak cepat, malah anaknya jadi paydu. Kita malah justru mengobservasi apa yang bikin anak ini kok cepat. Jadi belajar sama orang yang berhasil. Saya malah justru mau tanya sama ibu, apa tips ibu bikin anak ibu tuh mau lengket sama ibu? Apa tipsnya Bu? Ibu tadi yang nanya. Ya. Tipsnya apa? Iya, terima kasih. Kalau dari saya sendiri sebagai ibu, didekati oleh anak itu tidak ada tips yang khusus sebetulnya. Ya, menurut saya sih saya berperilaku sewajarnya saya sebagai ibu kan. Atau mungkin karena suami saya sibuk di luar ya, tapi ya suami saya juga sudah berusaha gitu. Ngajar atau ngajak ngobrol, bahkan ngajak mereka pergi kemana, beli apa seperti itu. Tapi kadang mungkin anaknya tetap nggak mau. Pokoknya kalau bersama bapaknya ya ibu harus ikut misalnya. Saya berusaha menjelaskan nggak apa-apa sama bapak kayak gitu kan. Mungkin PR-nya gini, ibu kalau lagi deket sama anak-anak di videoin Bu, tapi dari jauh. Jadi tapi video ininya, kameranya itu menghadapnya ke wajah ibu. Jadi nanti kalau sudah, nanti bapaknya suruh mempelajari. Karena bisa jadi ekspresinya ibu, bahasa ibunya ibu. Jadi mungkin bapaknya gini, ayo pergi sama bapak, ayo nanti tak beliin deh. Kamu bisa jadi loh. Tapi kalau ibu, yuk, nah itu kan. Nah makanya coba bapaknya suruh belajar sama ibu. Bagaimana ibu ini men-treat anak-anak ibu kok dia mau dekat? Oh mungkin ekspresinya. Jadi di video. Nanti kalau sudah, silakan bapak mengobservasi hasil video tersebut. Nah terus di copy paste. Loh betul, kita itu bisa kok. Caranya apa? Mirroring. Kita tinggal nyontoh orang yang sudah berhasil. Selesai gitu sebenarnya. Gitu ya Bu. Jadi PR-nya bapak ya. Iya, insya Allah nanti saya sampaikan. Dan mungkin sebetulnya kalau misalnya bapaknya itu merintah apa, itu anaknya malah langsung berangkat ketimbang dengan saya malah ngebel dulu apa. Tapi yang meskipun berangkat cuma ada seperti itunya dulu. Tapi kalau sama bapak langsung berangkat. Dan mereka juga saya sudah sampaikan bahwa mungkin terlalu nadanya kan kalau itu suaranya keras ya. Mungkin itu hanya bawaan, tapi mungkin anak menilainya bapak kalau bilangnya keras kayak gitu marah atau apa kayak gitu. Nanti soalnya pernah kayak kemarin kelas inspirasi, anak saya ingin ikut lomba penyanyi Islami waktu itu ya. Dia sebelum tampil sudah Bu, nanti kalau nggak juara gimana, nggak dapat piala? Ini apa-apa, udah juaranya ibu kamu kayak gitu kan ya. Tapi kalau sama bapak dibilang nggak pintar, enggak, udah pintar, mau maju aja udah pintar. Dan alhamdulillah kemarin dia maju, bapaknya ada di situ, pede dia. Itu saya saya suruh bapaknya, tak suruh jangan pulang dulu, lihat, terus memberi sedikit reward lah walaupun hanya jempol. Nah dari situ, iya bapak nggak marah ya Bu, kalau kamu nggak dapat piala, iya makanya saya seperti itu. Berarti bapaknya latihan olah vokal sama olah ekspresi. Nah mungkin iya. Baik, ada SD yang paham itu. Baik, terima kasih untuk Bunda. Dan sama-sama terima kasih Bunda. Dan ya para hadirin Bunda dan Ayah,
tentu saja monggo silakan tentang menjadi orang tua yang dirindukan. Monggo Bunda yang terakhir silakan pesan-pesan Iya. Menjadi orang tua jangan hanya siap menggelar karpet merah untuk menyambut anak-anak kita pulang membawa piala, tapi kita juga harus siap melebarkan tangan kita untuk menyambut anak-anak kita di saat mereka banyak masalah, terseok-seok dan butuh pundak kita untuk bersandar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk narasumber kita dari Yogyakarta Bunda Wani Gunadaru. Dan ya, para ayah dan bunda hadirin semuanya, demikian untuk parenting hari ini, hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 yang dilaksanakan tentu saja di ini ya, Trio Azana Style Hotel untuk kesempatan hari ini. Dan insya Allah ini luar biasa, bermanfaat untuk kita semuanya. Yang terakhir kita kasih aplaus untuk narasumber kita Bunda Wani Gunadaru. Dan para hadirin yang berbahagia, banyak salah dari saya sebagai moderator. Tentu saja saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian untuk acara parenting hari ini, saya akhiri dengan bacaan hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu hari lain. Kemudian ayah bunda sedikit informasi. Yang pertama, hari ini Bunda Uni kemudian ngasih satu karyanya, buku tadi yang ditampilkan juga yang berjudul Bunda Sekolah Pertamaku. Buat nanti dari bunda-bunda semuanya ada yang sakit, monggo bisa di depan. Insya Allah ada ustazah di depan. Harganya boleh disebutkan Bunda? Harganya 50.000, tetapi stoknya terbatas, hanya ngasih berapa eksemplar? 15, ya sekitar 15. Monggo nanti jika ayah bunda menghendaki bisa di depan tadi di meja registrasi. Kemudian yang kedua, dari pihak Trio Azana nanti ketika mundur untuk akses pulangnya karena bersamaan ya, biar tidak terlalu kredit kayak gitu. 3 lift itu bisa dimanfaatkan semuanya termasuk lift karyawan. Dan nanti yang mungkin tidak sabar menunggu antrian di liftnya bisa menggunakan tangga darurat. Insya Allah nanti juga dibuka. Dan yang paling terakhir, di dekat Ustazah Lulu ada beberapa souvenir kagum ayah bunda semuanya yang beruntung hari ini. Monggo coba dipersani di bawah tempat duduknya ayah bunda ada stiker smile-nya atau tidak. Nanti yang ada berarti itulah yang beruntung untuk mendapatkan souvenir dari kami. Ada juga bunda, jangan-jangan kursi yang kosong ini malahan yang tidak ada. Ada, monggo. Kalau ada nanti monggo silakan bisa diambil souvenirnya ketika acara ini sudah selesai. Ada 5. Ada 5, 1. Ya, 1. Kasih 4 lagi.
keseharian. Tidak terasa kita telah berada di penghujung acara. Saya selaku pembawa acara mewakili panitia memohon